Kalau tidak 1,5 hari saja ya Allah, izinkan semeripat saya bisa melihat, karena saya ingin tahu wajah-wajahnya ibu-ibu, wajahnya ibu dan ayah saya, ternyata adik-adik saya, ingin tahu. Setelah itu wafatkan kami. Kalau tidak bisa setengah hari, 1 jam sajalah izinkan mata saya ini bisa melihat wajahnya ibu saya dan ayah saya dan adik-adik saya. Setelah itu wafatkanlah saya ya Allah, saya ikhlas. Mungkin akan menjadi sentuhan seandainya kita itu punya anak yang sampai matanya buta seperti itu. Lalu bersyukur tentunya kita melihat keluarga kita ini dalam pandangan meripatnya sangat sempurna. Jamaah ingkang kula hormati, kula ngelingaken teng manah kula dan para jamaah. Sejatosipun panjenengan sedaya niku sampun ngertos. Makanya di dalam kitab Tadbirul Ghafilin itu memperingatkan ngilingno kanggo sing lali. Mungkin kula lan panjenengan itu tidak lepas mahsyarul khata', jadi akan ngono lali. Menyadari bahwa kula lan panjenengan ini tidak lepas dari segala ujian, yang mana ujian ini kadang-kadang tidak terasa kalau kita ini sedang diuji, ibu-ibu no. Dengan ujian ini sebetulnya kita itu tahu dan mampu, tapi tidaklah dari perasaan was-was yang dipengaruhi oleh setan. Sehingga sesuatu yang seharusnya kula lan panjenengan titip untuk kebutuhan akhirat niku koyok-koyok eman. Padahal kita itu sebetulnya cukup. Kebutuhan untuk kehidupan kita itu cukup, tapi untuk mengeluarkan itu eman. Nah inilah hebatnya bisikan-bisikan setan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah pernah mendengar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna salasatun min bani Israil abroso wa akbar wa a'mal aradullahu an yabdaghlihum babasa ilaihim malakan. Allah subhanahu wa ta'ala niku nanti menguji. Yang diuji niku orang Bani Israel. Yang setunggal niku diuji dengan cara menderita sopak. Sopak niku belang putih ngoten ya. Muka putih, belang, tangan. Yang ngepurnas kan ada beberapa orang kena sopak itu. Ya, sepertinya sulit untuk diobati itu. Kemudian
Yang satu lagi, yang kedua itu botak. Botak, kepalanya nggak ada rambutnya. Kemudian yang satu lagi tunanetra. Di sini Allah Subhanahu wa taala merintahkan aradallahu an yabtaliyahum bahasa ilahi malakat. Malakatin malaikat. Malaikat dikengken dugani fatal abroso. Ndakani dumateng sing budak niku wau. Sedapa jeneng sing penyakit sopak niku wau. Tangleti kala malaikat ayu syai'in habu ilaika. Apa kira-kira sing kok sukai? Tangleti ngoten qala launun hasanun wa jilhu hasanatun wa yadhabu annil ladina qadironin nas. Sing dijaluki penyakit sopak ini kulit yang bagus, sehingga jangan sampai yang awalnya mereka tuh pada saat sakit ini agak disenangi wong, dijijik, sing jajari, sing nemen jijik, sehingga diasingkan. Jadi jaluk nang dia takon malaikat wau dijawab kepingin kulitin iki dadi kulit sing apik, gak sampai kena penyakit sing koyok ngene, gak kena koyo sopak. Jalukane ngoten teng malaikat wau, sing malaikat wau ngerupoh manusia. Malaikat itu. Akhirnya karena permintaan itu malaikat wau niku njaluk teng Allah. Tiang sing kulite penyakit sopak niku wau dipesut. Ditambani kasarengan. Waras niku. Mantun waras ngoten niku ditanglet maneh. Kira-kira harta apa yang kamu minta? Dijawab niku unta. Akhirnya tiang singkai musyopak wau diparingi unta. Sing unta niku pun meteng. Wae mana? Matur ngoten malaikat sing rupa menungso mendatangi malih wong sing botak wau. Yang tidak ada kepala, tidak ada rambutnya. Ditanggleti kados ngoten wau, kira-kira apa sing kok jaluk? Kira-kira dalam kehidupanmu kepingin apa jeneng kepalanya yang budak niku cukul rambutnya sing bagus gandeng. Kalau malaikat wau dipesut malih, akhirnya cukul rambut niku. Ditanglet maneh kalian malaikat, maren kok jaluk apa sing kok jaluk gitu. Dipun paringi sapi. Njaluk sapi, diparingi sapi sing meteng niku. Selanjutnya malaikat datangi sing tunanetra wau. Diparang tunanetra njaluk nyuwun supaya mripate saged meningali. Akhirnya malaikat melakukan pekerjaan dengan izin Allah, dipesut mripate niku. Akhirnya saged melihat. Bisa melihat. Setelah itu dikasih kambing yang juga meteng. Lain kali hal ini diujikan oleh Allah kepada orang yang kena penyakit sopak wau, belang-belang tangan. Ditamoni. Malaikat ini menyerupah orang-orang yang betul-betul miskin. Dia mendatangi, diberitahu bahwasanya
dia sedang perjalanan yang kehabisan bekal. Minta, nih Bang, supaya minta untanya satu, tidak dibolehkan, malah di malaiku abad menjalukamu. Tidak dikasih itu zaman. Kemudian malaikat negur, dulu sekiranya sampean juga pernah sakit seperti belang-belang ini. Nggak ngakoni ini, ku tidak mensyukuri atas pemberian Allah dengan kesembuhannya itu. Karena mereka tidak mensyukuri dengan hal itu, padahal itu diuji kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unta yang berkembang banyak, yang dulunya itu dikasih oleh Allah itu, tidak mengakui kalau itu adalah awalnya dari pemberian dari malaikat manusia itu. Akhirnya dikembalikan menjadi orang yang kena penyakit sopak seperti awalnya. Kemudian datangi lagi kepada orang yang kena penyakit botak tadi itu, yang tidak punya rambut tadi itu. Malaikat juga dalam arti itu ya menyerupai orang yang sangat membutuhkan. Tapi orang yang budak tadi itu tidak mengakui kalau tadinya dia pernah budak, tidak punya rambut, kemudian disembuhkan, dikasih juga sapi, tidak mengakui itu, tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah dengan ujian itu. Dia tidak bersedia untuk memberi sapi yang diinginkan oleh malaikat yang menyerupai orang yang membutuhkan itu tadi. Akhirnya dengan doa malaikat, kembalikan orang yang budak, dikembalikan seperti yang dulu. Mereka tidak punya rambut lagi. Akhirnya datang kepada orang tunanetra. Malaikat yang datang menyerupai orang yang sangat membutuhkan kepada orang yang tunanetra itu. Tapi orang yang kena tunanetra itu, yang dulunya tidak bisa melihat, akhirnya bisa melihat dan dikasih kambing, bisa berkembang. Permintaan malaikat itu dipersilakan. Orang yang tunanetra itu suruh ngambil, silakan. Disuruh ngambil sesuai dengan kebutuhannya itu. Akhirnya kekayaan yang bisa langgeng itu adalah yang tunanetra itu, karena bila mensyukuri, dia memberitahu bahwasanya dulu saya sebelum punya kambing ya begitu banyak, saya kena mata saya tidak melihat, tidak bisa melihat, kan berkat pertolongan ya. Dan orang padahal itu adalah malaikat, sekiranya saya bisa melihat dan bisa punya kambing seperti ini. Jamaah, itu suatu hal yang mungkin bisa terjadi pada kita. Sadar atau tidak sadar, pernah kita ini minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta rezeki, minta juga anak, barangkali juga minta kekayaan, minta sehat. Pernah kita lakukan itu kepada Allah. Kemudian Allah sudah memberikan porsi itu kepada kita. Paringi sehat, punya harta. Tapi banyak, mungkin juga saya lihat, sepertinya saya tidak tahu persis, di Perumnas ini mungkin juga ada. Dikasih harta benda yang cukup, barangkali pegawai yang sudah pensiunan sudah cukup, uangnya juga banyak, hitung-hitung uang saja, tapi kelihatannya, Masya Allah, seperti eman. Kita khawatir jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyampaikan bahwasanya, tahukah kau pendusta agama? Nah ini, kita puasa Ramadan, kita sholat, kita zakat, tapi masih
dikatakan pendusta agama. Ini khawatir. Siapa pendusta agama itu? Saya hanya mengingatkan juga taradus dan para jamaah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang termasuk pendusta agama? Ialah orang yang boleh dikatakan fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang bentak anak yatim. Padahal kebanyakan kalau sudah yatim barangkali Pak Cito itu yang luar biasa ya. Ini yatim ini. Tapi pahalanya luar biasa. Ngomong anak yatim itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Yaitu orang-orang yang membentak anak yatim bala wala yakhuddu ala ta'amil miskin, yang tidak dalam arti tidak senang, tidak menggambarkan atas tidak memberi makan kepada anak orang-orang miskin yang sangat membutuhkan. Sekilas saya tertawa kayak begini, saya melihat ada orang-orang yang mampu dan mampu. Sing wedok juga duwe akeh, sing lanang juga pensiunnya bagus, keluarnya kan. Tapi kelihatannya itu ya mudah-mudahan tidak seperti yang menjadi angan-angan saya. Jamaah perlu dikabarkan dan dikabarkan. Kita ajak. Kalau memangnya kita ini ada orang di antaranya teman-teman kita, orang-orang yang di sekitar kita ini kok memang pelit, mari kita ajak mereka, ingatkan untuk menyayangi anak yatim dan fakir miskin ini. Jangan sampai timbul kata-kata nuwun sewu, mulai kaji tambah pelit. Itu ada itu sebutan, mari kaji tambah pelit, padahal duwe akeh lembut duwe wedi. Saya mengingatkan pada diri saya dan para jamaah, mari kita tanamkan uang kita titipkan yang nanti kita ambil di akhirat. Jangan berbangga dengan kendaraan mewah. Jangan iri kepada orang yang berkaul merah. Masya Allah. Malaikat pernah datang menemui Rasulullah. Sakarmu Muhammad, kau model lo tapi kamu akhirnya juga akan mati. Yang kedua, Muhammad, silakan sakarmu opo sing koyok senengi, lan siapa sing kok senengi, pasti badhe kok tinggal. Mobil bagus, rumah bagus, istri channel yang kita banggakan akan kita tinggal. Baru nanti yang ketiga pasti akan ditanya Muhammad, kanggo apa, dekmu kanggo apa. Saya mengingatkan diri saya dan para jamaah di dalam apa yang saya sampaikan tadi itu, bahwasanya apa yang diujikan kepada orang yang kena penyakit sobak, orang yang budak tidak punya rambut, dan kepada orang netra, itu suatu ujian yang mungkin juga akan terjadi pada kita. Saya kalau melihat orang pernah cerita melihat ada keluarganya atau anaknya yang meripatnya tidak bisa melihat TV sama-sama di dalam satu ruangan. Dia orang yang tidak melihat, anaknya tidak bisa melihat, berdoa, ya Allah, izinkanlah ya Allah, saya ingin melihat satu hari saja, setelah itu wafatkan kami.
Kalau tidak 1,5 hari saja ya Allah, izinkan semeripat saya bisa melihat, karena saya ingin tahu wajah-wajahnya ibu-ibu, wajahnya ibu dan ayah saya, ternak adik-adik saya, ingin tahu. Setelah itu wafatkan kami. Kalau tidak bisa setengah hari, 1 jam sajalah izinkan mata saya ini bisa melihat wajahnya ibu saya dan ayah saya dan adik-adik saya. Setelah itu wafatkanlah saya ya Allah, saya ikhlas. Mungkin akan menjadi sentuhan seandainya kita itu punya anak yang sampai matanya buta seperti itu. Lalu bersyukur tentunya kita melihat keluarga kita ini dalam pandangan meripatnya sangat sempurna. Maka itu sekali lagi, mari apa yang sudah kita terima kita syukuri, dan juga sebagian kita berikan lagi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Jangan kita dipancing-pancing oleh setan sehingga menjadi orang yang dekil, orang yang pelit. Di momen yang sangat bagus adalah di dalam bulan puasa ini dan hari raya nantinya. Mari sebagian rezeki kita sisihkan untuk kita berikan sana keluarga kita yang sangat membutuhkan. Mudah-mudahan saya yang mengajak ini bisa juga melaksanakan sesuai dengan yang saya ucapkan. Al-Fatihah. Iya kenal ya kan Bismillahirrahmanirrahim. Syakirin an-na'imin hamdan kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yang bagi jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan takuna walidin shifa wa hajatan wa hajatan qatawatan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa amalan salihan wa taqabbal madinan. Allahumma inna nas'aluka jannah, Allahumma anjirna minan nar. Allahumma aksin akibatana fi umuri kulliha wa ajina adabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka lisanan dhakiran wa qalban syakiran wa batanan syabiran wa santudini fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama shiwara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.